guys, welcome to Akira's TV. Jadi kembali lagi sama aku, Salsa Akira. Di sini aku mau bahas tentang kasus yang lagi naik daun, itu dari asal Indramayu, Mekarjaya, Al Zaitun. Al Zaitun ini merupakan organisasi asal Indramayu yang dibentuk sama Pak Syekh Abdul Salam Panji Gumilang pada tahun 1996 tanggal 13 Agustus. Nah, aku pengen bahas nih, ada 7 fakta menarik di balik kasus Al Zaitun yang lagi kontroversi. Kabarnya santri Al Zaitun ini pada tahun 2022 atau 2023 sebanyak 5.014 orang terdaftar untuk menjadi santri di pesantren Al Zaitun. Nah, diantaranya adalah 1.289 orang dari MI, 1.979 orang dari MTS, dan 1.746 orang dari Madrasah Aliyah. Yang kedua, kontroversi ini berawal dari sistem ibadah yang diselenggarakan oleh Al Zaitun, di mana dalam Islam sendiri tidak dianjurkan untuk sholat itu syafnya berjarak. Dan kedua, itu kan ada posisi kursi, yang dimana posisi kursi itu sebenarnya tidak terlalu menguntungkan untuk beribadah, karena Islam sendiri tidak membebani sholat itu harus menggunakan kursi, yang dalam arti bisa memakan biaya. Kemudian di sini sendiri adanya yang namanya kesimpangan atau ketimpangan, karena si posisi sholatnya pria dengan wanita itu berjarak dekat, dan itu harusnya kan belakang sama depan, karena imam kan posisinya seharusnya di depan dan makmum itu seharusnya di belakang. Tapi di sini di video-video yang beredar itu tidak demikian tentang Islamnya, sementara Al Zaitun adalah basic dari pesantren. Kemudian yang selanjutnya itu adanya perbedaan antara ayat Al-Quran surat Al-Mujadilah atau Mujadalah yang dipaparkan oleh Syekh Abdul Salam Panji Gumilang. Nah, dari namanya aja kan Syekh itu berarti adalah petinggi atau semacam kayak ulama, ustadz, cuma versi terbarunya. Nah, di sini ada perbedaan isi nih antara yang dia maksud di ayat tersebut dan juga yang tertera di Al-Qur'annya sendiri, sehingga hal ini juga bisa memicu kontroversi dalam segi polemik agama. Ini tadi aku sempat bilang kalau misalkan Putri Panji Gumilang itu sempat yang namanya berencana ikut atau mencalonkan diri sebagai anggota dari DPR RI. Terus yang terakhir itu adanya dugaan keterkaitan diri antara Panji Gumilang dengan NII atau Negara Islam Indonesia yang sempat kemunculannya itu ditentang pada tahun 2019. Dan di sini dugaannya sempat dibantah oleh Syekh Abdul Salam Panji Gumilang sendiri dengan alasan tanpa dasar yang jelas dan kuat, sehingga masyarakat tetap memutuskan bahwasannya Panji Gumilang tetap berpenistaan agama yang dianggap sudah menyalahi aturan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Silakan masalah kayak NII karena dia memakai yang namanya pemahaman Soekarno, terus habis itu dia juga sempat yang namanya sholat menggunakan kaos kaki, yang sebenarnya untuk laki-laki itu tidak dianjurkan, karena setahu aku juga perempuan doang yang boleh untuk memakai kaos kaki apabila dia itu tidak membawa mukena. Kemudian di sini membahas perkara mengenai rekening yang ditarik sebesar lumayan banyak ya nominalnya, tadi aku sempat baca-baca juga. Dan bagaimana menurut kalian? Dampak positif dari dia adalah manusia itu tidak luput dari salah dan dosa, tapi juga jangan bermain-main dengan yang namanya agama, karena kasus ini semakin viral atau booming sejak Panji Gumilang itu salah masalah tata cara sholat, sampai berwudu pun santrinya tidak tahu. Jadi wallahu alam. Thank you.